Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam program pesantren weekend ini, membahas kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Yang sebelumnya saya mohon maaf ya, beberapa pertemuan kemarin saya berhalangan untuk hadir. Alhamdulillah untuk pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita insyaallah taala, di mana kemarin pada pertemuan yang terakhir kita sudah masuk pada bab fil madhi wa ghairihi, ya, bab seputar pembahasan seputar madhi dan yang lainnya, ya, terkait dengan pembahasan seputar perkara-perkara yang najis, ya, yang dihukumi kenajisannya dalam syariat. Kita akan masuk pada hadis yang ke-29. Ya, hadis yang ke-29 disebutkan di sini oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, jaa a'rabi fabala fi ta'ifatil masjid. Ini kisahnya masyhur ya, terkait dengan seorang Arab Badui yang kencing di Masjid Nabawi. Suatu ketika datang seorang A'rabi, seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui itu tinggalnya di pelosok, tinggalnya di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan, yang jauh dari peradaban, ya, jadi tinggalnya di pelosok-pelosok negeri. Yang biasanya orang-orang Arab Badui ini, mereka tentunya karena jauh dari dari perkotaan, ya, akhirnya mereka pun terkadang memiliki sifat-sifat yang kurang dalam hal adab, ya, dalam hal adab. Karena kejahilan mereka, karena mereka tidak mengetahui hal-hal yang itu dimaklumi oleh orang-orang yang tinggal di perkotaan, tinggal di tempat-tempat yang itu menjadi pusat peradaban. Fabala fi ta'ifatil masjid, kemudian Arab Badui ini, ya, dia masuk ke Masjid Nabawi, kemudian dia buang air kecil, ya, dia kencing di salah satu sisi masjid, ya.
di salah satu pinggir masjid. Nah, di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW ketika itu, Masjid Nabawi itu alasnya baru berupa pasir halus, ya, pasir dan bebatuan kecil yang halus. Ya, jadi belum ada lantainya, ya, apalagi di keramik belum ada. Ya. Jadi alasnya itu masih berupa pasir, ya, dan bebatuan kecil yang halus. Jadi seperti makanya orang Arab Badui ini mengira ini sama seperti tempat-tempat yang lainnya. Gitu. Walaupun untuk Masjid Nabawi itu sudah diberi batas, ya, diberi batas bahwasanya itu wilayah masjid. Ya. Tapi alasnya masih sama dengan dengan keadaannya masih sama dengan yang di luar masjid. Ya. Masih berupa pasir dan bebatuan yang kecil, yang halus. Kemudian fazajarahu an-nas, kemudian para sahabat pun, ya, hendak mencelanya. Para sahabat ini sudah ada yang menghardiknya, ya, mencelanya, ya, mencegahnya untuk melanjutkan perbuatannya. Kemudian fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melarang para sahabat untuk mencegah apa yang dilakukan oleh Arab Badui tadi. Ya. Melarang para sahabat untuk untuk memberhentikan atau untuk melarang apa yang dilakukan oleh Arab Badui tadi. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk membiarkan terlebih dahulu Arab Badui tadi supaya sampai dia selesai menunaikan hajatnya. Falamma qada baulahu, maka ketika Arab Badui tadi sudah selesai dari kencingnya, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk didatangkan, ya, satu wadah besar, satu wadah air besar, ya, kemudian disiramkan ke bekas kencing Arab Badui tadi. Baik. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi dalam kisah ini, ya, terdapat beberapa pelajaran. Ya, terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Tentunya yang terkait dengan pembahasan kita, terkait dengan pembahasan seputar najis, ya. Hadis ini menunjukkan bahwasannya najis yang ada di atas tanah, ya, najis yang ada di atas tanah itu bisa disucikan dengan cara disiram air. Dengan cara disiram air. Khususnya najis berupa al-baul, ya, air kencing. Maka itu disucikan, ya, ketika najis tadi, air kencing tadi ada di atas tanah, ya, maka itu membersihkannya dengan cara disiram air yang banyak. Ya, disiram air yang banyak. Jadi itu cara membersihkan najis yang ada di atas tanah. Cukup disiram dengan air yang cukup. Kemudian
Terkait dengan faedah yang lainnya, disebutkan pula di sini, man ibta'ada an mawatinil ilm fa innahu jadirun bi an yajhala ba'du ahkam syariah. Barang siapa yang tinggalnya jauh dari pusat-pusat ilmu, tentunya pusat-pusat ilmu ada di pusat tempat tinggal manusia, di perkotaan, ya. Di sana di mana manusia banyak tinggal di sana, di pusat peradaban, ya. Tentunya di sanalah ilmu tersebar, ya. Sedangkan orang-orang Arab Badui mereka tinggal di pelosok-pelosok negeri, ya. Sehingga mereka tentunya dimaklumi, ya, untuk keadaan mereka di mana mereka banyak tidak mengetahui tentang hukum-hukum syariat, ya, tidak mengetahui tentang hukum-hukum syariat, walaupun mereka sudah masuk Islam, ya, walaupun mereka sudah masuk Islam. Ini orang Arab Badui yang datang di sini, yang kemudian masuk ke Masjid Nabawi dan kencing di dalam Masjid Nabawi ini, dia juga sudah masuk Islam, dia seorang Muslim, ya, tapi dia tidak mengetahui tentang perkara seperti ini, ya. Yang itu sebenarnya sudah jelas, ya, sudah jelas tentunya bagi para sahabat yang tinggal di kota Madinah. Kaum muslimin yang tinggal di sekitar kota Madinah ini sudah dimaklumi tentu, ya, bagi orang-orang selain orang-orang Arab Badui. Jadi ketika melihat hal tersebut, Rasulullah SAW pun, ya, beliau memakluminya, ya, ini keadaan orangnya seperti itu. Yang melihat dia seorang Arab Badui, maka Rasulullah SAW pun membiarkan terlebih dahulu apa yang dilakukan olehnya. Maka di sini juga disebutkan hilmun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hilmun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini kita bisa melihat bagaimana sikap santun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau orang yang memiliki ketenangan dalam menyikapi suatu permasalahan, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, yaitu sifat al-hilm. Beliau memandang jauh ke depan apa yang akan ditimbulkan kalau seandainya mengambil sikap seperti ini, ya, dan bagaimana pertimbangan kemaslahatan dan madaratnya. Makanya Rasulullah SAW membiarkan terlebih dahulu apa yang dilakukan oleh Arab Badui tadi. Karena ketika kalau seandainya kemudian Arab Badui tadi dicegah dari apa yang dilakukan, di tengah-tengah dia kencing, kemudian dicegah oleh para sahabat, disuruh untuk berhenti melakukan perbuatannya, tentunya dia akan banyak mafsadah yang akan timbul, akan banyak mafsadah lainnya yang akan timbul, ya. Di antaranya bisa jadi nanti kalau dia kemudian dicegah, kemudian dihardik, dicela, ya, dari perbuatannya tadi, bisa jadi kemudian dia kaget dan takut, kemudian dia beranjak pergi dalam keadaan dia masih belum selesai dari menunaikan hajatnya tadi. Bisa jadi nanti justru najisnya kemana-mana, ya, justru nanti najisnya bisa tersebar kemana-mana, atau bahkan bisa tidak hanya satu tempat saja yang terkena najis. Baik. Kemudian selain itu juga tentunya kalau dia dihentikan dari perbuatannya tadi, ya, di tengah-tengah dia melakukannya, di tengah-tengah dia sedang buang hajat tadi, maka tentunya itu juga akan memadaratkan bagi orang tersebut, ya, akan memadaratkan bagi orang tadi. Ya, tentunya seorang yang sedang buang air kecil, ya kan, sedang kencing, kemudian di tengah-tengah sedang kencing kemudian dihentikan, itu kan akan bermadarat baginya. Ya. Maka ini pertimbangan-pertimbangan yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian selain itu juga beliau berupaya mengambil sikap yang paling pas untuk seorang Arab Badui, supaya nanti dia bisa lebih menerima nasihat, ya, menerima penjelasan dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah selesai, ya dalam riwayat yang lainnya, setelah para sahabat sudah selesai menyiram bekas kencing dari Arab Badui tadi, kemudian Rasulullah SAW pun menasihati orang tersebut. Ya, dinasihati oleh Rasulullah SAW. Ya. Dalam riwayat yang lainnya, ya, dalam Sahih Muslim disebutkan, "Tsumma inna Rasulullah SAW da'ahu faqala lahu inna hadhihi al-masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar. Innama hiya li dzikrillah was salati wa qiraatil Qur'an." Ya, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak, ya, tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat buang air kecil maupun kotoran-kotoran yang lainnya. Hanya saja masjid ini digunakan untuk zikrullah, berzikir, ya, untuk sholat, untuk membaca Al-Quran. Ya, Rasulullah menjelaskan, ya, dengan penuh kesabaran kepada Arab Badui itu. Ya. Maka sampai-sampai orang Arab Badui tadi kagum dengan sikap Rasulullah SAW, kagum dengan bagaimana kesantunan dan kesabaran dari beliau. Makanya sampai-sampai dia mendoakan, Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ghairana. Ya. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan rahmati selain kami. Ya, ini namanya orang Arab Badui, orang mudik. Dia sampai-sampai berdoa seperti itu. Makanya mendengar doa tadi, Rasulullah pun juga menasihati lagi. Ya, Rasulullah SAW pun menasihati Arab Badui tadi lagi. Orang tersebut dikatakan kepadanya, qad hajjarta wasi'an. Engkau sudah menyempitkan sesuatu yang luas. Rahmat Allah itu luas. Jangan kau persempit seperti itu. Jangan kau sempitkan seperti itu. Rahmat Allah itu mencakup semua para hambanya. Ya. Nah, inilah sikap Rasulullah SAW. Ya, bagaimana beliau dalam menyikapi seorang Arab Badui. Yang dengannya kemudian terhasilkanlah apa yang diinginkan. Ya. Terhasilkanlah apa yang diinginkan. Permasalahan tentang najis tadi selesai, ya. Najisnya sudah bisa ditangguh, bisa dihilangkan. Arab Badui tadi juga tidak mendapatkan madarat, dia juga bisa menerima nasihat dari Rasulullah SAW. Akhirnya dia tahu bahwasanya perbuatannya tadi salah. Ya, kemudian tentunya dia tidak mengulanginya lagi. Nah, inilah diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Di antaranya juga para ulama dari hadis ini menetapkan atau mereka menjadikan hadis ini di antara dalil dari kaidah irtikabu akhafid dararain. Ya, irtikabu akhafid dararain. Jadi menempuh atau menerjang madarat yang lebih kecil. Ya. Menerjang madarat yang lebih kecil untuk mencegah madarat yang lebih besar. Ya. Jadi menerjang atau memilih madarat yang lebih kecil untuk menanggulangi terjadinya madarat yang lebih besar. Nah, ini jelas dari apa yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, terkait bagaimana sikap Rasulullah SAW untuk membiarkan terlebih dahulu apa yang dilakukan oleh Arab Badui tadi. Ya, tentunya ketika orang tadi dia kencing di masjid, ini madarat. Ya, ini jelas madarat. Tapi ini madarat yang lebih kecil dibandingkan nanti madarat-madarat lain yang bisa terjadi kalau seandainya orang tadi di tengah-tengah perbuatannya tadi kemudian langsung dicela, dihardik, ya, dihentikan dari apa yang dia lakukan. Yang tadi sudah saya sebutkan kemungkinan madarat yang lainnya yang mungkin terjadi. Ya. Maka ini diantara contoh bagaimana mengambil madarat yang lebih kecil untuk mencegah madarat yang lebih besar. Ketika memang dihadapkan pada dua madarat yang itu tidak akan bisa lepas dari keduanya. Ya. Tidak akan bisa lepas dari keduanya. Pilihannya hanya memilih salah satunya. Maka pilih madarat yang lebih kecil.
Juga kaidah yang disebutkan oleh para ulama juga yang ini merupakan apa namanya kaitan atau ada kaitan dengan kaidah yang tadi disebutkan di sini, ya. Taqdimu dar'il mafasid ala jalbil masalih. Ya. Pada poin yang kelima, ya faidah yang kelima yang disebutkan di sini, taqdimu dar'il mafasid ala jalbil masalih. Mengedepankan mencegah mafsadah dibandingkan mengambil maslahat, ya, dibandingkan mengambil maslahat, ya, mencegah mafsadah tadi, ya. Maslahat memang akan ada maslahat ketika apa namanya Arab Badui tadi dihentikan dari perbuatan, sehingga najis yang mengotori masjid itu mungkin tidak sebanyak ketika orang Arab Badui tadi dibiarkan sampai menyelesaikan perbuatannya, ya. Akan tetapi maslahat ini itu akan menimbulkan mafsadah, ya, akan menimbulkan mafsadah ketika Arab Badui tadi dihentikan dari perbuatannya di tengah-tengah dia buang hajat tadi dihentikan, maka akan timbul mafsadah-mafsadah yang lain, ya, akan timbul mafsadah yang lebih besar, ya. Maka dicegahlah mafsadah ini, ya, dicegahlah madharat ini, diupayakan untuk dicegah supaya tidak terjadi walaupun terluputkan dari maslahat, ya, terluputkan dari maslahat. Jadi kita itu seharusnya lebih mengedepankan mencegah madharat dibandingkan mengambil manfaat, ya. Itu kaidahnya. Mencegah madharat itu lebih dikedepankan dibandingkan mengambil maslahat, ya, dibandingkan mengambil maslahat. Contohnya, misalnya ini erat kaitannya dengan suatu perkara yang itu bersifat mustahab, ya, hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Bahkan terkadang yang wajib pun itu bisa ditunda atau bisa ditinggalkan terlebih dahulu untuk mencegah mafsadah, ya. Padahal kan melakukan yang wajib jelas ini maslahat, ya. Tapi terkadang dalam beberapa kondisi itu harus ditinggalkan terlebih dahulu untuk mencegah mafsadah. Contoh yang jelas dalam hal ini, bagaimana Rasulullah SAW di awal-awal dakwah beliau, sebelum beliau bisa menguasai kota Makkah, beliau sama sekali tidak menyentuh berhala-berhala orang-orang Quraisy. Tidak ada di antaranya yang beliau hancurkan, beliau tendang, beliau beliau cela, kan mencela saja gitu, ya. Karena kalau beliau tahu kalau seandainya ini maslahat memang sebenarnya, ini suatu kewajiban menghilangkan kemungkaran bahkan kesyirikan, ya. Berhala-berhala tadi memang seharusnya dihancurkan, hilangkan, apalagi dari Masjidil Haram, ya, dari tanah haram. Akan tetapi kalau ini dilakukan, maka akan timbul mafsadah yang jauh lebih besar. Akan timbul mafsadah yang besar. Maka beliau menundanya, ya. Beliau tidak langsung melakukan hal tersebut. Beliau tunda untuk mewujudkan maslahat ini demi mencegah mafsadah, ya. Setelah kemudian peristiwa Fathu Makkah, seketika itu langsung Rasulullah SAW menghancurkan semua berhala tadi, semua berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, dan juga berhala-berhala induk yang ada di sekitar di wilayah Jazirah Arab, ya, langsung juga Rasulullah SAW memerintahkan beberapa sahabat untuk menghancurkan, ya. Ini salah satu contoh dari kaidah ini, ya. Apalagi yang bersifat mustahab, ya, yang hukumnya sunnah tidak sampai wajib, ya. Misalnya terkait dengan azan misalnya, ya.
adzan ketika hujan, ketika hujan atau angin yang kencang atau keadaan-keadaan di mana itu berat bagi kaum muslimin untuk sholat berjamaah di masjid, maka sang muadzin disunnahkan menambahkan lafaz apa? Shallu fi rihalikum, ya, atau shallu fi buyutikum, sholatlah di rumah-rumah kalian, ya, sholatlah di rumah-rumah kalian, ya. Ini sunnah, ya. Perkara ini sunnah. Akan tetapi kalau diamalkan di tengah-tengah masyarakat yang belum paham masalah ini, akan timbul apa? Mafsadah. Loh, ini adzannya kok beda ya? Ini adzannya kok beda? Akhirnya kemudian masyarakat menganggap ini sesuatu yang aneh. Ya, akhirnya justru timbullah mafsadah di sana, timbullah fitnah. Ya, akhirnya kemudian bisa jadi masyarakat akan menganggap ini masjid yang menyimpang, ya. Karena mereka belum tahu masalah ini. Ya, belum sampai kepada mereka permasalahan. Itu salah satu contohnya. Banyak sekali kalau kita bawakan contoh-contoh terkait dengan hal ini. Intinya kita harus memiliki pertimbangan, ya. Kita bisa menimbang-nimbang antara maslahat dan madarat. Ya. Ini butuh kepada ilmu, ya, butuh kepada ilmu, butuh kepada sikap al-hilm tadi. Ya. Maka jangan asal semangat saja, yang itu justru akan menimbulkan madarat yang besar. Kemudian faedah yang lainnya yang disebutkan di sini, an-najasah tuzalu bil miyah. Yang tadi saya sebutkan ini, an-najasah tuzalu bil miyah. Najis itu dihilangkan dengan air. Nah, memang najis ini cara yang paling bagus itu dihilangkannya dengan air. Ya, dihilangkannya dengan air. Ya, ini yang paling utama. Karena air itu selain bisa menghilangkan ainun najasah, ya, benda najis tadi, sesuatu yang najis tadi, itu juga bisa menghilangkan bekas-bekasnya, ya, bisa menghilangkan bekas-bekasnya. Termasuk juga najis berupa air kencing yang ada di atas tanah tadi, disiramkan dengan air yang cukup. Kemudian faedah yang terakhir yang kita bisa sebutkan di sini, hadhihi syariah mabniyah 'alal yusri wa laysat mabniyah 'alal 'usr. Ini yang saya bacakan ya dari faedah-faedah yang disebutkan di sini. Tidak semuanya saya baca. Syariat ini dibangun di atas kemudahan dan tidak dibangun di atas kesukaran, kesulitan. Ya, jadi syariat ini mudah, tidak sulit sebenarnya. Nah, salah satu contohnya apa yang kita bahas tadi terkait dengan peristiwa Arab Badui yang kencing di Masjid Nabawi. Jelas terdapat bentuk kemudahan dalam syariat ini. Ya, kemudahan dalam syariat ini. Bahkan tadi kaidah yang saya sebutkan tadi kan jelas itu merupakan bentuk kemudahan dalam syariat. Apalagi ya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, itu banyak sekali bentuk tasamuh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kelonggaran dan Allah memaafkan para hamba-Nya. Ya. Dalam perkara-perkara yang itu memang para hamba tidak mampu atau belum mampu untuk melakukannya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-30. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fitratu khams." Fitrah itu ada 5. Ya. Jadi perkara fitrah di sini terkait dengan kebersihan. Ya. Kebersihan badan. Ya. Perkara-perkara yang itu menjadi fitrah manusia. Yang seharusnya diperhatikan. Ya, seharusnya diperhatikan dan kita lakukan. Yang dengan menjaga perkara-perkara fitrah ini akan terwujudlah kebersihan dan kesucian badan seorang hamba. Ya. Penampilan yang elok, penampilan yang yang itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Yang pertama al-khitan. Yang pertama yaitu khitan. Ya, dimaklumi nggih, khitan. Sunat ya, kalau bahasa kita. Wal istihdad. Kemudian yang kedua al-istihdad. Mencukur bulu kemaluan. Ya, mencukur bulu kemaluan. Kemudian waqassus syarib, memotong kumis. Ya, memotong kumis atau memendekkan kumis. Kemudian yang keempat wataqlimul adfar. Wataqlimul adfar. Memotong kuku. Yang keempat memotong kuku. Kemudian yang kelima wanatful ibti. Mencabut bulu ketiak. Ya, mencabut bulu ketiak. Ya, maka ini 5 perkara fitrah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perkara-perkara ini semuanya mengarah kepada kebaikan. Maka ini perkara-perkara yang harus kita perhatikan. Nah, di sini disebutkan faedahnya al-fitratu makhsusatun bihadil khams. Fitrah itu hanya khusus dalam 5 perkara ini. Tapi ini ada perselisihan di antara para ulama, ya. Ada yang mengatakan fitrah itu tidak hanya Tidak hanya 5 perkara ini saja. Karena dalam riwayat yang lainnya itu disebutkan, di antaranya ada riwayat yang menyebutkan fitrah itu ada 10. Ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Jadi memang ini di antara fitrah, ya, di antara perkara-perkara fitrah yang harus kita perhatikan, walaupun tidak terbatas hanya 5 ini saja. Maka sekali lagi, kelima perkara fitrah ini akan membawa kepada kebaikan dan menjauhkan dari keburukan. Walaupun mungkin dianggap sepele, tapi ini perkara-perkara yang penting untuk kita perhatikan. Ya. Ini perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang khitan, okay. Fitrah yang pertama yaitu al-khitan, ya, atau sunat. Ini jelas, ya, dimaklumi bersama, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, ada khitan untuk laki-laki, ada khitan untuk perempuan. Adapun terkait dengan hukum,
Ya, hukum dari perkara-perkara fitrah ini, maka para ulama sepakat bahwasannya 5 perkara fitrah ini semuanya hukumnya mustahab. Ya. Semuanya hukumnya mustahab, sunnah, selain al-khitan. Ya, kecuali al-khitan. Kalau al-khitan ini hukumnya, ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya. Tapi pendapat yang kuat, untuk laki-laki hukumnya wajib, adapun untuk perempuan hukumnya sunnah. Ini terkait dengan al-khitan. Ya, jadi untuk yang lainnya seperti al-istihdad, ya, qasus syarib, taklimul adfar, dan natful ibd, ini semuanya perkara-perkara yang mustahab. Adapun al-khitan, ya, maka ini perkara ini wajib atas laki-laki, adapun untuk perempuan ini hukumnya sunnah. Tapi tentunya terkait dengan selain khitan tadi, walaupun hukumnya mustahab, tapi alangkah baiknya kita tetap memperhatikan semuanya. Ya, tetap kita laksanakan, tetap kita lakukan. Karena tentunya banyak sekali manfaat dan faedah yang bisa kita dapatkan dan hikmah di balik semua itu. Ya, untuk al-istihdad ini apa? Mencukur bulu kemaluan. Ini jelas. Ini dalam rangka supaya mencegah tersisanya najis yang ada di area tersebut. Ya. Maka dihilangkan, diupayakan dipotong atau dicukur bulu kemaluan. Ya. Ini dalam rangka berhati-hati dari najis. Ya. Benar-benar berupaya menjaga diri dari najis. Kemudian qasus syarib, memendekkan kumis. Ya, di antara hikmahnya ini dalam rangka menyelisih orang-orang Majusi. Karena orang-orang Majusi itu mereka suka memanjangkan kumis. Dan juga selain itu tentunya untuk membersihkan sekitar mulut. Ya. Dan memperindah penampilan. Ya, memperelok penampilan. Karena seorang yang kumisnya terlalu panjang itu juga kalau dilihat kurang elok ya sebenarnya. Itu akan menghalangi jalan makan dan minum, ya. Akan mengganggu. Kemudian taklimul adfar, memotong kuku. Nah, ini jelas ya, memotong kuku ini dalam rangka kita menjaga kebersihan. Ya, karena area di bawah kuku ini biasanya tempat kotoran atau bahkan terkadang adanya najis yang tersisa di situ. Maka dipotong kukunya. Ya. Potong kukunya supaya tidak tersisa kotoran maupun najis yang ada di area tersebut. Ya. Kemudian wanatful ibd, memotong mencabut bulu ketiak. Ya, kalau bulu ketiak dicabut, ya kalau bisa dicabut. Kalau bulu kemaluan tadi dipotong atau dicukur. Kalau dicabut itu terlalu menyakitkan. Jadi kalau untuk al-ibd, ya, bulu ketiak itu dicabut. Mungkin kalau yang belum terbiasa sakit mungkin, tapi kalau sudah terbiasa tidak masalah. Ya. Ini dalam rangka juga menjaga kebersihan, ya, dan juga mencegah bau yang tidak sedap di area tersebut. Ya. Jadi masya Allah, Islam ini benar-benar memperhatikan perkara kebersihan, kesucian, keelokan, ya.
keindahan. Ya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Ini kalau kita laksanakan perkara-perkara fitrah itu, kita akan benar-benar menjaga kebersihan dan kesucian diri kita, keelokan diri kita. Inilah fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia di atas. Inilah penampilan yang yang dicintai oleh Rasul, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun banyak sekali ya yang kita lihat keadaan kaum muslimin maupun muslimah yang mereka banyak tidak memperhatikan perkara-perkara fitrah ini. Seperti contohnya memotong kuku, ya, jadi bahkan banyak yang memanjangkan kuku. Walaupun mungkin hanya kuku jempol saja, ya, kuku ibu jari saja, atau salah satu jarinya saja dipanjangkan kuku. Ini tidak ada manfaatnya sebenarnya. Tidak ada manfaatnya. Apalagi laki-laki itu kalau kukunya panjang itu dia akan banyak kesulitan, yang akan banyak mengalami kesulitan kalau dia memiliki kuku yang panjang. Ya. Jadi ini bukan termasuk perkara yang dicontohkan dalam Islam, ya, terkait dengan hal ini. Ini biasanya mereka mencontoh orang-orang kufar, orang-orang fasik yang memanjangkan kuku, kemudian kukunya dihiasi. Lebih lagi wanita, ya, banyak memanjangkan kuku. Ini bukan termasuk perkara yang dicintai dalam Islam, bahkan bertentangan dengan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak juga dengan kumis tadi, ya, banyak yang memanjangkan kumis. Ya. Ini juga perkara-perkara yang menyelisihi fitrah. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu tadi 5 perkara fitrah yang seharusnya kita jaga, yang seharusnya kita amalkan, dan tentunya itu semua merupakan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, babul janabah. Babul janabah. Bab terkait dengan junub. Bab terkait dengan al-janabah, junub. Hadis yang pertama atau hadis yang ke-31, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil Madinah. Bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai Abu Hurairah di sebagian jalan di kota Madinah. Wa huwa junub, dalam keadaan Abu Hurairah ketika itu sedang junub. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, qala fan khanastu minhu. Kemudian aku pun menyembunyikan diri dari beliau. Diam-diam Abu Hurairah beranjak pergi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau dalam keadaan junub tadi. Beliau tidak mau menemui Rasulullah, ya, menghadiri majelis Rasulullah dalam keadaan junub. Ya, makanya Abu Hurairah pun, ya, diam-diam beranjak pergi dari Rasulullah SAW. Fadhahabtu faqtasaltu, kemudian aku pun pergi dan pergi meninggalkan Rasulullah SAW dan mandi junub. Ya. Tsumma ji'tu, kemudian aku pun datang kembali kepada Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah SAW pun bertanya kepada Abu Hurairah. Ya, Rasulullah tahu
Abu Hurairah tadi habis pergi, ya, menghilang dari hadapan Rasulullah. Makanya Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Dari mana kamu tadi wahai Abu Hurairah? Qala, maka beliau berkata, "Kuntu junuban." Tadi aku dalam keadaan junub wahai Rasulullah. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Dan aku tidak mau duduk di majlismu, ya, bermajlis bersamamu dalam keadaan aku tidak di atas kesucian, dalam keadaan aku tidak dalam keadaan bertoharah, ya, tidak dalam keadaan bertoharah. Baik. Maka faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban dari Abu Hurairah tadi mengatakan, "Subhanallah, innal mu'mina la yanjus." Subhanallah, ya, ini bentuk apa namanya? Ta'ajub dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau heran dengan apa namanya? Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah tadi. Makanya beliau mengatakan, "Subhanallah, innal mu'mina la yanjus." Sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah najis, ya. Seorang mukmin itu tidaklah najis. Ya, jadi seorang mukmin itu tidak najis, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan meninggal. Ya. Jenazah seorang muslim itu tidak najis. Ya. Tidak najis, tubuhnya itu tidak najis. Ya. Maka ini dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya hadas itu beda dengan najis, ya. Seseorang yang berhadas bukan berarti kemudian tubuhnya najis, ya, kotor tubuhnya, kemudian dihukumi najis tubuhnya. Ya. Ini perkara yang mungkin disalahpahami. Makanya tadi juga mungkin Abu Hurairah awalnya berpikiran seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan, "Innal mu'min la yanjus." Sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah najis. Ya. Jadi sebenarnya tadi Abu Hurairah tidak perlu melakukan apa yang dia lakukan tadi. Walaupun tentunya ini lebih afdal, tentunya, ya. Tentunya ini lebih afdal. Tapi kalau sampai kemudian memahami bahwasannya hadas itu sama dengan najis, artinya seorang yang berhadas itu artinya tubuhnya itu najis, maka ini keliru. Kemudian beberapa faedah yang bisa kita sebutkan di sini. Yang pertama, yusra'u an yaqul al-mar'u subhanallah inda ta'ajjub min syai'. Disyariatkan seseorang mengucapkan subhanallah ketika merasa ta'ajub, ya, merasa heran, merasa kagum dengan sesuatu. Ya. Dia boleh mengucapkan subhanallah. Ada para ulama yang menyebutkan subhanallah ini ketika melihat sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang buruk. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia mengucapkan subhanallah. Adapun sesuatu yang baik, sesuatu yang itu mengagumkan, ya, maka mengucapkan masya Allah. Tapi ala kulli hal, ya, dalam permasalahan ini terdapat kelonggaran insya Allah. Ya. Boleh kita mengucapkan subhanallah walaupun itu dalam perkara-perkara yang bagus, ya, yang apa namanya kebaikan, perkara-perkara kebaikan. Boleh juga kita mengucapkan masya Allah. Ya. Jadi insya Allah dalam perkara ini terdapat kelonggaran. Kemudian faedah yang lainnya, jawazu ta'khiril junub lil ightisal. Bolehnya Abu Hurairah awalnya dia kan masih dalam keadaan junub, belum mandi junub, dia belum mandi wajib, dia kemudian keluar dan ternyata kemudian bertemu dengan Rasulullah, ya. Maka akhirnya kemudian baru Abu Hurairah pun pulang dan dia mandi junub. Jadi boleh untuk mengakhirkan atau menunda mandi junub. Tapi tentunya ketika kemudian dia hendak melakukan apa namanya ibadah yang itu dituntut padanya harus
bertoharah dalam keadaan suci, syaratnya harus dalam keadaan suci, maka tentunya dia wajib untuk mandi junub terlebih dahulu. Ya, seperti mungkin hendak membaca Quran atau mungkin hendak sholat. Ya. Baik, kemudian faedah berikutnya, al-muslim wal mu'min tahir. Walaysa binajasin idza kana hayyan. Seorang muslim dan seorang mukmin itu suci tubuhnya. Ya, tubuhnya itu suci, tahir. Walaysa binajas. Tidak najis. Idza kana hayyan, apabila dia masih hidup. Begitu pula ketika mati, maka di bawahnya di sini faedah berikutnya di bawahnya, al-mu'min al-mayyit tahir walaysa binajas. Seorang mukmin yang sudah mati itu pun juga suci, tidak najis. Ya. Jadi apa namanya? Taghzilul mayyit, ya, mencuci atau memandikan mayit itu dilakukan bukan karena tubuh mayit tadi najis, bukan. Ya. Tapi memang itu syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Karena al-maut, ya, iftiraqur ruh minal jasad, ya, berpisahnya ruh dengan jasad itu salah satu perkara yang mewajibkan mandi. Tapi karena dia sudah mati kan nggak bisa mandi sendiri, akhirnya dimandikan orang lain. Gitu. Jadi para ulama menyebutkan al-maut, kematian itu salah satu sebab mandi wajib. Ya. Jadi bukan karena dia najis, ya, bukan karena jenazah tadi najis. Hanya kan tata cara memandikan jenazah itu kan sebenarnya sama seperti mandi junub ini. Ya, disunahkan dulu diwudukan, ya kan? Dibasuh anggota wudunya. Jadi jenazah tadi diwudukan, kemudian setelahnya baru dimandikan. Ya, sama seperti nanti tata cara mandi junub yang disebutkan di hadis berikutnya. Tapi kita baca dua hadis lagi, ya. Dua hadis ini jadi satu karena pembahasannya sama. Hadis yang ke-32 dan hadis yang ke-33. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah ghasala yadayhi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak mandi junub, maka beliau terlebih dahulu mencuci kedua telapak tangan beliau. Sama seperti kayak hendak wudu itu, ya. Kemarin pembahasan kita kan, sebelum wudu itu disunahkan mencuci kedua telapak tangan. Begitu pula di sini Rasulullah SAW ketika hendak mandi junub, beliau terlebih dahulu mencuci kedua telapak tangan. Ya. Dan di sini Aisyah mengatakan kana, ya. Di awal hadis tadi dikatakan kana Rasulullah, dahulu Rasulullah biasa melakukan ini. Jadi makna kana di sini memberikan faidah al-istimrariyah, ya. Terus menerus beliau melakukannya, atau dalam kebanyakan kesempatan beliau melakukan, seringnya beliau melakukan hal tersebut, ya. Jadi seringnya beliau mandi junub dengan tata cara seperti ini. Yang pertama, beliau mencuci kedua telapak tangan beliau terlebih dahulu, tsumma tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau wudu seperti wudu untuk sholat, ya. Beliau wudu setelahnya. Baik, kemudian tsumma ightasala, kemudian beliau pun mulai mandi setelahnya. Setelah selesai wudu, beliau mulai mandi. Tsumma yukhallilu biyadaihi sya'rah. Tsumma yukhallilu biyadaihi sya'rah. Kemudian beliau menyela-nyela rambut beliau. Ya, rambut beliau di sela-sela Ya, seperti keramas itu, nggih. Seperti keramas. Jadi rambut tadi di sela-sela dengan tangan, dengan jari, supaya air itu bisa masuk dan sampai ke kulit kepala.
hatta idza dhanna annahu qad arwa basyaratahu, sampai beliau merasa air sudah menyentuh kulit kepala beliau. Ya, jadi tujuannya tadi di sela-sela rambut kepala tadi. Seperti orang keramas itu. Kemudian setelahnya afadhu alaihi al-ma' salasa marrat. Kemudian setelahnya beliau menyiramkan air ke kepala beliau sebanyak 3 kali. Ya, menyiramkan air ke kepala beliau sebanyak 3 kali. Ya, jadi tadi saya ulangi, setelah beliau mencuci kedua telapak tangan, kemudian beliau wudu, kemudian beliau mulai mandi. Awal kali beliau mengawali mandi junubnya dengan menyela-nyela rambut kepala, jadi seperti keramas itu. Kemudian disiram air kepalanya, kepala beliau disiram air sebanyak 3 kali. Kemudian tsumma ghassala sa'ira jasadi, kemudian beliau baru mencuci atau memandikan seluruh tubuh beliau. Ya. Dan beliau pun setelahnya baru menyiram seluruh tubuh beliau yang lainnya. Baik. Ya, ini tata cara mandi junub yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis yang berikutnya masih terkait dengan pembahasan ini. Wa kanat taqul, dan juga kemudian Aisyah mengatakan, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid naghtarifu minhu jami'an. Dahulu aku biasa mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana, dari satu wadah air yang kami sama-sama mengambil air darinya. Ya, jadi Rasulullah SAW biasa mandi bareng bersama Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Walaupun itu mandi junub. Ya, walaupun itu mandi junub. Baik. Maka ini dua hadis ini terkait dengan tata cara mandi junub. Ya. Atau hadis yang pertama itu yang menyebutkan tata caranya, hadis yang kedua ini terkait dengan faedah tambahan, ya, faedah tambahan terkait dengan mandi. Maka di sini faedahnya bisa kita sebutkan, yang pertama al-ihtijaj bi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhujjah dengan perbuatan Nabi. Ya, jadi perbuatan Nabi itu kalau terkait dengan ibadah, maka ini tentunya menjadi sunnah. Ya, sunnah yang tetap bagi umatnya. Maka ini tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang dilakukan oleh beliau, yang kemudian disampaikan oleh istri beliau, karena tentunya tidak ada yang tahu kecuali istri beliau, kan? Apa yang beliau lakukan ini. Ya, tapi karena ini terkait dengan ibadah, ya, mandi junub, ini ibadah tentunya, maka disampaikan oleh Aisyah kepada kaum muslimin bagaimana tata cara Rasulullah SAW dalam mandi junub, ya, supaya dicontoh oleh umatnya. Kemudian yang kedua, yatawaddau qabla al-ightisal wudu'an kamilan bihaitsu yamsah ala ra'sihi wa yaghsil rijlaihi. Ya, disunahkan untuk berwudu sebelum mulai mandi dengan wudu yang sempurna. Ya, semua anggota wudu dicuci, dibasuh dengan air. Ya, seperti wudu ketika hendak sholat. Ya, ini disunnah. Kemudian faedah berikutnya, al-basyarah laisat khassah bil jasad bal farwatur ra's tusamma basyarah. Kulit itu tidak hanya terkait di tubuh kita, terkait yang ada di tubuh kita saja, maksudnya di tangan, kaki, badan, ya. Jadi bukan hanya itu saja yang dimaksudkan dengan kulit. Jadi kulit itu juga mencakup apa yang ada di bawah rambut, itu juga termasuk kulit. Ya. Maka itu juga harus sebisa mungkin terkena air. Ya, terkena air. Kemudian faedah berikutnya, ar-ra'su fil ihtisal yughsal thalatha marrat. Kepala itu dicuci sebanyak 3 kali.
ya ketika mandi junub. Ini hukumnya juga sunnah. Ya, hukumnya sunnah untuk mencuci kepala sebanyak 3 kali. Taib. Jadi kesimpulannya, tata cara mandi junub itu ada tata cara yang yang mencukupi atau minimalnya, ya. Ada tata cara yang sempurna. Ya, ada tata cara yang sempurna, yang lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah. Yang pertama, tata cara yang mencukupi itu hanya sekedar ta'mimul badan bil ma' atau ta'mimul jasad bil ma', yaitu menyiramkan air ke seluruh tubuh. Itu sudah cukup, ya. Itu sudah mencukupi. Ya. Jadi menyiramkan air ke seluruh tubuh, kepala, tangan, kaki semuanya itu sudah mencukupi. Kalau dia sudah melakukannya, dia niatkan untuk mandi junub, itu sudah mencukupi. Maka sudah mengangkat hadasnya. Adapun yang sempurna itu sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah tadi dalam hadisnya. Itu tata cara yang lebih sempurna. Ya. Makanya tadi tambahan-tambahannya hukumnya sunnah. Ya, seperti mencuci kedua telapak tangan terlebih dahulu, kemudian wudu terlebih dahulu, kemudian menyela rambut, kemudian menyiram kepala sebanyak 3 kali. Ya, ini semua hukumnya sunnah. Ya, semua hukumnya sunnah. Ini lebih sempurna, tata cara mandi junub yang lebih sempurna. Baik. Kemudian faedah yang terakhir, ya juzulil mar'ah walir rajul an yata'arra kullu wahidin minhuma amama zawji. Ya, terkait dengan Aisyah yang pernah mandi bersama Rasulullah SAW, bahkan tentunya bisa jadi tidak hanya sekali 2 kali, sering dilakukan. Maka ini menjadi dalil bahwasannya seorang suami maupun seorang istri itu boleh untuk menampakkan auratnya di hadapan masing-masing. Ya. Bahkan ini ketika mandi tentunya tampak auratnya masing-masing, dan ini tidak dipermasalahkan dalam syariat, diperbolehkan. Dan ini juga menunjukkan disyariatkannya atau disunahkannya suami istri itu mandi bersama. Ya. Ini disunnahkan. Baik. Ini bukan suatu perkara yang aib atau suatu perkara yang tabu atau yang lain. Ya. Ini diperbolehkan dalam syariat, bahkan disunnahkan. Ya, bahkan ini disunnahkan. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yaitu tadi pembahasan yang bisa kita ambil dari beberapa hadis. Jadi kita sudah baca ada 4 hadis, ya, atau 5 hadis pada kesempatan pagi hari ini. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan terkait dengan pembahasan tadi. Ya, Mas. Iya. Ini pertanyaan yang mungkin hampir selalu ditanyakan, ya, kalau membahas masalah tentang mandi junub. Apakah mandi junub itu sudah mencukupi untuk sholat? Ya, jadi tidak perlu wudhu lagi. Intinya di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat, tapi saya ringkaskan saja. Pendapat yang paling selamat itu mandi junub, ya, itu mencukupi untuk sholat. Ya, tidak perlu wudhu lagi, asalkan tata caranya memakai tata cara yang sempurna tadi. Ya. Karena dalam tata cara yang sempurna tadi kan, yang sunnah tadi kan sudah ada wudhu di situ. Sudah ada wudhu. Baik.
Maka tidak perlu lagi nanti setelahnya dia berwudu. Kecuali nanti ketika setelah dia berwudu, kemudian dia mandi, lah di tengah-tengah dia mandi, dia menyentuh kembali kemaluannya. Ya, kalau dia menyentuh kembali kemaluannya, berarti batal wudunya. Berarti nanti dia harus wudu kembali. Maka sebisa mungkin kemaluan itu dibersihkan terlebih dahulu, apalagi mungkin dalam keadaan junub ya, setelah berhubungan itu dibersihkan terlebih dahulu. Ya, sebelum dia mulai untuk mandi, sebelum dia wudu tadi. Ya, dibersihkan terlebih dahulu sehingga nanti setelah wudu, dia setelahnya mandi itu dia tidak perlu lagi menyentuh kemaluannya, membersihkan kemaluannya. Ya, ini menurut saya ini pendapat yang paling selamat ya, supaya keluar dari berbagai khilaf yang ada di antara para ulama. Ya, ini pendapat yang paling selamat. Tayyib, wallahu a'lam. Nggih. Nanti ada hadisnya. Nggih, nanti disebutkan hadisnya. Memang ada riwayat yang menunjukkan kaki itu diakhirkan dalam membasuhnya. Tapi ini nanti ada penjelasannya. Ini dilakukan kalau seandainya memang dia khawatir ketika mandi tadi kakinya tadi terkena terkena kotoran atau terkena najis. Maka boleh kemudian ketika wudhu kakinya tadi tidak dicuci, nanti dicucinya setelah selesai mandi baru dia cuci. Ya, memang ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Tapi memang ini tadi dalam kondisi keadaan di mana dia merasa kakinya tadi terkena kotoran atau terkena najis. Yang ini kemungkinan besar terjadi ketika dia mandinya itu di tempat yang alasnya atau permukaannya itu berupa tanah atau sesuatu yang memungkinkan air itu masih menggenang di situ. Gitu. Tapi kalau itu kita mandi di kamar mandi yang sudah keramik dan itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga langsung mengalir ke saluran air, ya, sehingga kalaupun kemudian ada najis di situ langsung mengalir masuk ke dalam saluran air sehingga tidak mengotori kakinya. Kalau yang seperti ini maka tidak perlu untuk diakhirkan dalam mencuci kakinya. Wallahu a'lam. Iya, Pak. Kalau itu jadi kemudian untuk kemudian tadi akan juga diulangi lagi sebelum mandi ya. Jadi yang kedua setelah mandi Taib, nggih, Pak. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, nggih, setelah wudhu kemudian menyentuh kemaluan kembali, maka dia bisa mengulangi wudhunya nanti setelah selesai mandi, Pak. Jadi setelah selesai mandi, kemudian dia mengulangi wudhunya ketika hendak sholat. Nah, ini dalam rangka kita berhati-hati karena setelah dia wudhu tadi dia menyentuh kemaluannya. Ya, ini juga menyentuh kemaluan kan apakah membatalkan wudhu atau tidak, ini juga ada khilaf lagi para ulama. Tapi kita ngambil selamatnya saja. Kita mengambil selamatnya saja, ya sudah kita wudhu lagi. Ya, tapi setelah selesai mandi tadi. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi, doa setelah mandi junub atau mandi wajib, itu saya belum pernah mendapatkan doa khusus terkait dengan hal ini. Jadi tidak sebagaimana ada doa setelah wudhu. Jadi setelah mandi itu saya belum mendapatkan ada riwayat Rasulullah SAW mengucapkan doa tertentu. Wallahu a'lam. Nggih, Mas. Kemudian di perjalanan itu dia hujan. Iya. Ustaz sudah datang. Sudah. Baik, ini pertanyaan terakhir nih. Ini permasalahannya kan nggak seluruh badannya kena. Dia pakai pakaian kan. Jadi kalau dia mau hujan-hujanan dalam keadaan telanjang. Iya, jadi ya belum mencukupi, Mas. Ya belum mencukupi tentunya, karena dia kan masih pakai pakaian di situ kan. Pasti ada bagian-bagian tubuhnya belum terkena air karena terhalangi pakaian tadi. Ya, wallahu a'lam. Jadi ini kita katakan ini belum mencukupi. Ya, wallahu a'lam. Jadi kalau dia renang, kalau dulu kan saya mengatakan dia mungkin berenang, dia masuk ke kolam renang, nyemplung ke kolam renang, ya. Kemudian di dalam kolam renang dia
melepaskan pakaiannya supaya semua tubuhnya terkena air, atau dia pokoknya dia berupaya ketika renang tadi semua bagian tubuhnya terkena air, ya, dengan dengan upaya yang dia lakukan itu bisa mencukupi. Tapi kalau terkait dengan tadi kalau hujan-hujanan itu ya jelas itu tidak mencukupi. Wallahu a'lam. Baik, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.